Halo, perkenalkan, nama aku Afifah. Aku adalah mahasiswa psikologi Universitas Brawijaya. Jadi, di video kali ini, aku ingin menceritakan tentang pengalaman aku selama aku belajar di RBA. Jadi, di RBA ini, aku ikut program relawan magang berjarak kan. Nah, terus awal-awal tuh aku cukup kaget karena di RBA ternyata jadwalnya tuh padat gitu kan. Nah, itu awal-awal kerjaan numpuk karena time management aku masih jelek. Dan juga karena kita memang magang berjarak ya, jadi kan kita harus melakukan WFH. Nah, di rumah ini ternyata untuk melakukan pekerjaan tuh cukup menantang karena banyaknya distraksi gitu kan. Nah, dengan pekerjaan aku yang numpuk, karena time management aku yang masih jelek, dan juga distraksi dari rumah, itu tuh cukup membuat aku stres. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Ternyata hal ini terjadi tuh karena self-management dan self-regulation kita yang kurang baik. Emangnya apa sih self-regulation dan self-management itu? Simpelnya mungkin self-management itu adalah bagaimana diri kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi anggap saja kita itu adalah bos untuk diri kita sendiri. Kalau self-regulation itu apa? Kalau self-regulation itu adalah bagaimana kita mengelola emosi kita, mengendalikan pikiran kita, dan juga mengontrol perilaku-perilaku kita. Seperti itu. Nah, aku ada nih kata-kata yang aku dapetin dari RBA yang relate dengan penjelasan tadi, yaitu letakkan rasa ke samping. Apa sih letakkan rasa ke samping itu? Kalau buat aku, letakkan rasa ke samping itu ketika kita misalnya ingin mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, tetapi ada rasa males kan, atau misalnya kita ada lagi galau atau lagi ada masalah. Nah, tapi kita masih punya tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan itu. Nah, disitulah kata-kata ini memotivasi aku sih cukup. Misalnya aku ingin mengerjakan suatu pekerjaan terus aduh males banget nih, itu pasti aku inget-inget kata-kata itu. Aku ingat-ingat, oh ya letakkan rasa ke samping, letakkan rasa ke samping. Terus ya udah, hal itu tuh lumayan memotivasi sih buat diri aku. Nah, memotivasi diri sendiri ini juga merupakan salah satu aspek dari self-management, di mana hal ini juga penting untuk dimiliki terutama saat kita menjalani WFH, agar kita bisa menyelesaikan tugas tanpa diminta oleh orang lain. Contohnya mungkin ketika aku mendapatkan peran baru di RBA gitu ya. Jadi awal-awal tuh saat menjadi relawan, kita diikutsertakan dalam program-program RBA sebagai relawan teknis juga. Nah, job desk pertama aku atau peran pertama aku saat aku menjadi relawan teknis di RBA itu salah satunya adalah menjadi host MC, dimana itu di luar dari zona nyaman aku karena aku merupakan orang yang biasanya bekerja di balik layar dan aku lebih nyaman seperti itu. Namun untungnya di RBA ini sebelum kita mendapatkan peran baru atau tugas baru, kita selalu diberikan pembekalan terlebih dahulu, seperti contohnya lokakarya. Nah, itu lumayan membantu karena kita jadi nggak dilepas secara buta dan kita harus meraba-raba sendiri gitu kan. Nah, cuma aku masih panik. Terus ada salah satu kata-kata dari kakak pengelola RBA yang aku ingat juga, dimana dia tuh bilang kalau misalnya kita nih magang ini adalah tempatnya explore sebanyak-banyaknya. Dan juga karena kita saat magang ini kapasitas kita untuk melakukan kesalahan itu masih banyak dan masih luas. Dan juga saat magang ini adalah waktunya dimana kita belajar sebanyak-banyaknya. Nah, semenjak itu aku selalu mengingat kata-kata itu ketika aku menghadapi peran baru dan aku ragu. Aku ingat-ingat lagi, oh ya udah di sini kan belajar, nggak apa-apa kalau salah gitu. Jadi itu memotivasi diri aku sendiri. Selanjutnya, aspek lain dari self management yaitu salah satunya goal setting. Di RBA ini tanggung jawabku tuh ada 3, yaitu untuk ikut dalam pembelajaran utama, yaitu membuat instrumen. Kedua, pembelajaran pendukung, yaitu menjadi relawan teknis di program RBA. Yang ketiga, yaitu pembelajaran mandiri, yaitu untuk menyelesaikan laporan magang aku. Nah, bagaimana kita bisa menuntaskan 3 tugas tersebut? Caranya adalah dengan mengefisiensikan waktu yang kita miliki secara produktif.
Di RBA ini ada namanya rencana belajar harian. Nah, rencana belajar harian ini membantu kita untuk mengatur waktu dengan baik agar bisa menyelesaikan berbagai macam pekerjaan, sehingga 24 jam itu tidak terasa kurang untuk kita. Kita masih bisa mengerjakan instrumen, masih bisa mengerjakan laporan magang, masih bisa rekaman read aloud, dan juga yang terpenting masih bisa beristirahat dengan baik. Nah, semoga insight-insight baru dan juga kebiasaan-kebiasaan baru ini bisa selalu aku terapkan di kehidupan aku sehari-hari ya. Terakhir, mungkin gabung di RBA ini juga merupakan salah satu jawaban dari doa aku ya. Aku selalu pengen mempunyai lingkungan yang bisa membimbing aku untuk belajar meningkatkan kapasitas diri, mengembangkan diri aku, dan aku merasakan hal itu ada di RBA. Jadi terima kasih untuk para kakak pengelola yang sudah dengan sabar membimbing aku, dan juga terima kasih RBA sudah memberikan wadah untuk aku dan teman-teman berproses bersama.